Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususan kabil Syekh Dr. Muhammad Zuhaili, anna Allah yataghashahu bi rahmatihi wa li darajati fil jannah wa yanfa'una bihi wa bi jami'i 'ulumihi fid daraini amin 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 Allahumma amin. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Ahmadullah alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nusalli wa nusallimu ala man unzila ilaihil Qur'an, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ahli baitihil kiram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasanya sebelum lebih lanjut, mari kita sama-sama berniat atau memperbaharui niat kita untuk duduk i'tikaf dalam masjid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Di dalam hati masing-masing sengaja saya niat i'tikaf dalam masjid ini sunnah karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ungkapan dalam kitab Al-Hikam, atau ada kata-kata hikmah dari salah seorang ulama yang faham tentang keadaan manusia ini. Jadi ungkapannya begini bunyinya: min alamati ittiba'il hawa al-musara'atu ila nawafilil khairat wattakasulu 'anil qiyami bil wajibat. Kata beliau, di antara tanda seseorang itu beribadah mengikuti hawa nafsunya saja adalah bersemangatnya ketika melakukan sesuatu yang padahal sunnah, tetapi sebaliknya agak berat atau malas ketika menjalankan sesuatu yang wajib. Dan ini benar-benar terjadi pada manusia pada umumnya atau kebanyakan orang. Ginilah maksudnya, coba aja perhatikan. Sholat 5 waktu itu kan wajib, tapi jumlah orang datang ke masjid sholat 5 waktu tidak bisa mengalahkan jumlah orang yang melakukan sholat tarawih. Lebih ramai sholat tarawih kayak gitu, lebih banyak orang sholat tarawih. Nah ternyata itu tanda-tanda bahwa orang-orang ini beribadah sebetulnya lebih mengikuti hawa nafsunya. Sama kayak sholat Jumat itu kan tidak pernah bisa mengalahkan jumlah orang sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Padahal coba kalau kita mau banding-bandingkan, Idul Adha, Idul Fitri itu sunnah. Sementara
sholat Jumat itu wajib, begitu. Nah, inilah salah satu yang membuat salah satu alasan yang membuat saya pribadi kenapa kita selesai dari pengajian ini tidak memilih sholat isyraq, tapi lebih mengqadha gitu lah. Kenapa? Karena kalau banding-bandingkan, mengqadha itu wajib, sementara sholat isyraq itu sunnah gitu kan. Nah, ternyata dalam kajian ilmu akhlak itu, kalau mau mengenali diri kita ini beribadah karena mengikuti hawa nafsu saja, maka biasanya urusan yang sunnah semangatnya luar biasa. Bahkan ya mohon maaf, saya ada di salah satu masjid, itu sudah saya ajak untuk mengqadha sholat, beliau tetap lebih memilih untuk sholat isyraq gitu. Nah, jangan-jangan ini tanda bahwa beribadah sepenuhnya mengikuti hawa nafsunya. Jadi dia lebih semangat melakukan yang sunnah ketimbang menjalani yang wajib. Jadi kalau yang wajib itu kayak berat gitu. Kata ulama, min alamatit tiba'il hawa, di antara tanda orang itu beribadah mengikuti hawa nafsunya adalah ya tadi bersemangat melakukan yang sunnah-sunnah. Bukan berarti yang sunnah ini tidak bagus, bukan. Cuma terlalu semangat kalau urusan yang sunnah ini, sementara giliran yang wajib kayak berat, kayak sulit melakukannya. Nah, itu tanda tuh. Di antara tanda-tanda orang ini melakukan ibadah berdasarkan hawa nafsunya. Maka ya mudah-mudahan makin hari makin paham mana yang prioritas gitu, nah maksudnya. Mana yang lebih utama untuk dilakukan dulu, baru selanjutnya. Ya sama saja dengan hal-hal lainnya, banyak bahwa belajar sesuatu yang wajib dengan belajar sesuatu yang sifatnya sebagai tambahan informasi gitu. Itu yang pertama ingin disampaikan sebagai bahan renungan untuk kita bersama, bahwa kalau memang ada yang wajib, mending pilih yang wajib menjalani itu gitu, ibadah itu. Bukan justru lebih semangat untuk hal-hal yang sunnah. Ya selama ini kalau tadi saya contohkan ya orang kita itu begitu. Kalau urusan sholat tarawih semangatnya luar biasa. Sementara sholat 5 waktu itu wajib. Coba ya, itu terbatas orangnya atau lebih sedikit jumlah. Karena kan kajian akhlaknya itu pada saat itu babnya tentang masalah mengikuti nafsu yang ada dalam diri. Rumusnya kan begini, bahwa di dunia ini sah-sah saja mengikuti nafsu yang ada pada diri sebatas urusan duniawi. Sebagaimana kayak kita saat ini melaksanakan sholat subuh dengan menggunakan pakaian yang kita pakai ini kan sebetulnya itu pilihan nafsu. Maksudnya warnanya, modelnya. Tapi karena ini bagian daripada urusan duniawi dan sifatnya mubah, ya sah-sah saja. Sebagaimana kita boleh memilih mau makan apa dalam keseharian itu. Itu kan kalau bicaranya nafsu itu. Nafsu ingin makan ada pilihan-pilihan, tapi kita lebih memilih yang itu. Ya tidak ada masalah. Tapi nanti kalau urusan akhirat, rumusnya begini. Kalau urusan akhirat, apa yang nafsu berat melakukannya, berarti itu yang dipilih. Karena semua yang tidak disukai nafsu, maka dia disukai sekali oleh Allah. Sebagaimana ini, kalau kita bicaranya nafsu lah, lebih enakan mana kita bangun sholat subuh sampai pengajian di sini
dibanding kita bangun sebentar sholat di rumah langsung tidur lagi. Lebih nyaman bangun sebentar tidur lagi setelah itu, atau lebih nyaman lagi nggak usah bangun. Ya kan? Kalau bicara nafsu, nafsu lebih suka yang kayak gitu. Apalagi harinya hujan, malam-malamnya agak telat tidurnya, itu lebih nyaman tidur dibanding bangun sholat gitu. Nah kalau mau memilih mana bagusnya, pasti lebih bagus bangun sholat kan, karena nafsu tidak suka itu. Coba aja apa saja itu, tengah malam sama ketika kita disuruh harus memilih antara sholat tahajud dengan tidak tahajud, jelas lebih nyaman tidak tahajud. Sedekah sama, coba aja kalau kita bicaranya nafsu lah, lebih suka mana nafsu itu, kita sedekah 5.000 dengan sedekah 500.000. Nafsu pasti pilih 5.000 aja. Maka semua yang tidak disukai nafsu, maka cara milihnya itu yang dipilih. Nanti masalah ibadah gini, misalkan ada 2 ibadah yang hendak kita lakukan, bingung kita yang mana nih yang mau dikerjakan 2 hal ini, dua-duanya baik. Maka cara memilihnya adalah mana yang kurang disukai oleh nafsu, yang kita tuh kayak berat melakukannya, maka itu adalah yang terbaik dia. Pokoknya kalau bicara tentang memahami konsep nafsu yang ada pada diri itu ya begitu. Pokoknya kalau kita tuh kurang suka, sementara itu sebuah kebaikan, ada sisi lain kebaikan juga, tapi memang cocok suka kita menjalaninya, berarti nanti secara hitungan nilai yang kita tidak sukai itu pahalanya lebih besar sesungguhnya. Coba aja perhatikan. Antara kita sholat, bangun sholat atau melaksanakan sholat di rumah dengan di masjid, kan lebih besar di masjid pahalanya. Tapi nafsu itu lebih nyaman di rumah. Lebih nyaman di rumah, tidak repot, tidak harus pakai motor, tidak harus ada waktu yang lebih banyak digunakan. Maka cara memilihnya itu gitu. Mana yang kemudian nafsu tidak suka, maka di situ ada nilai yang lebih besar sesungguhnya. Apa saja nanti dalam kehidupan ini. Nah itu konsepnya ketika hendak memilih mana yang harus dilakukan atau memilih mana yang lebih utama untuk dilakukan. Ketika kita kebingungan, konsepnya itu selalu seperti itu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait fikih. Mungkin dulu rasanya sudah kita sampaikan, khawatir terlupakan saja, bahwa kan sunnah kalau wudu itu menyela-nyelakan jari tangan atau jari kaki pada saat kita berwudu atau waktu basuh tangan atau waktu basuh kaki. Nah, ternyata terkadang kita tuh terabaikan, menyela-nyelakan jari kaki itu tidak seperti yang dilakukan kita pada umumnya. Ada yang masih ingat teknis pelaksanaan menyela-nyelakan jari kaki? Dia khusus, berbeda dengan menyela-nyelakan tangan. Kalau kaki, pikiran kita kan disela-selakan begitu saja. Ternyata kalau di fikih dan bagian daripada sebuah kesunahan itu, dia bukan seperti tidak biasa gitu. Nah, ada yang ingat masih? Bila ada boleh pulang duluan, benar jawabannya. Nah jadi gini, kalau sekedar mengingatkan lagi, jadi wa fi asabir rijlaini yabda'u bi khinsarir rijlil yumna. Menyela-nyelakan jari kaki itu dimulainya dengan jari kelingking kaki yang sebelah kanan. Nah, mudah-mudahan setelah ini bisa diingat dan silakan saja dipraktekkan. Saya pribadi mungkin beberapa tahun terakhir seperti itu. Jadi ini kaki sebelah kanan kan ada jari kelingkingnya, ada kan? Iya ada. Bukan lurus gitu aja, kaki kita tuh ada jari-jarinya. Nah,
Cara menyela-nyalakan itu bukan di sela-selakan tangan, dimasukkan jari-jarinya di situ, bukan. Tapi dengan cara mulai dari jari kelingking kaki itu di biidkhali khinsari yadihil yusra, dengan menyelakannya dengan jari kelingking tangan sebelah kiri. Oke, kakinya kanan, tangannya kiri, sama-sama kelingking. Berarti apa? Menyalakan jari kaki itu tidak menggunakan jari yang lain, khusus pakai jari kelingking aja. Kalau tidak begini, ya tidak masalah sesungguhnya, artinya tetap sah wudunya, tapi dia kehilangan kesunahan yang seharusnya dilakukan, karena itu cara terbaik yang bisa ketika menyala-nyalakan itu. Wadzalika biidkhali khinsari yadihil yusra lirijlil yumna, kaki kanannya, jarinya tangan sebelah kiri kelingking. Wadzalika min asfalir rijli, dari bagian bawah kaki, atau bahasanya telapak. Berarti gini, ini kaki, begitu sudah kita basuh kaki ini sampai siku, sampai mata kaki, lalu begitu kita menyela-nyalakannya, jari kelingking itu dimasukkan di bawah kaki, kaki yang kanan itu dari jari kelingking. Bisa dipahami? Nah, jadi cara menyalakannya seperti itu. Susahkah? Susah kalau tidak terbiasa. Nah. Wa yuhtamu bi khinsari rijlil yusra. Nanti berakhirnya cara ini, berakhirnya di jari kelingking yang kiri, berarti dia yang kanan, tapi begitu bagian kaki kirinya dengan jari kelingking yang sebelah kanan kita, karena kan tidak mungkin bisa kalau yang kiri ke kaki kiri langsung. Bisa dipahami ibu-ibu? Saya mau praktek kayak agak gimana ya, tapi nggak apa-apa lah. Mohon izin, caranya tuh begini. Mohon izin mengangkat kaki, kelihatannya sedikit. Ibu-ibu kelihatan nih, pas kita wudhu, giliran basuh kaki ini kaki ke sebelah kanan. Mohon izin saya mengangkat kaki. Begitu giliran, berarti kalau ada tempat duduk pas wudhu lebih bagus lagi berarti. Kan tidak semua tempat wudhu itu ada tempat duduknya. Jadi pas basuh, sudah dibasuh nih, kan basuh tuh sunnah 3 kali. Nah jadi sudah dibasuh 3 kali, begitu mau pindah ke kaki kiri, sunnah dulu di sela-selakan yang kanan ini tadi, ini gini, dari bawah, bukan kayak gini. Kalau bayangan kita kan ya sudah begini aja di sela-selakan jari itu. Ini enggak, dari bawah pakai kelingking kiri ini di sini diselakan. Nah ini nanti lanjutannya yang sebelah kiri pakai tangan kanan dari ibu jari, karena berakhirnya di kelingking, sebagaimana motong kuku kan. Dalam hadis itu kalau motong kuku jari kaki itu kan dari kelingking mulai berakhir di kelingking. Kalau motong kuku lah, kalau dalam bahasa hadisnya itu untuk jari kaki. Nah ternyata menyela-nyelakan jari kaki itu juga begitu. Bisa kira-kira. Nah memang agak sulitnya itu pas berdiri kan, kita wudhu begini, khawatir terjungkang aja bang. Iya begitu kan, kita wudhu basuh kaki, pas giliran menyela-nyalakan ini, nanti yang kiri sama sampai berakhir di kelingking. Bisa kira-kira ibu? Bapak-bapak bisa? Coba kalau bisa.
kesunahannya seperti itu, makanya bahasanya wadzalika sunnah li hadis Laqid bin Sabrah radhiyallahu anhu sabiq fil madmadah wal istinsyaq. Nabi itu begitu ketika beliau menyela-nyelakan jari kaki. Kalau tangan ya seperti biasa yang kita pahami, ketemunya antara tangan kanan dengan tangan kiri sampai diselakan begitu, ataupun seperti ini dengan memasukkan jari di atasnya, jari yang kanan ke atas kiri atau sebaliknya, nanti terakhirnya begitu. Itu umum. Kalau itu artinya tanpa tahu hadisnya pun insya Allah terkena namanya menyela-nyelakan. Ternyata khusus untuk kaki dia beda gitu. Jadi kalau kaki, cara menyela-nyelakannya tadi dengan cara seperti itu. Lalu muncul pertanyaan, bagaimana kalau tidak seperti itu? Basuh kakinya, lalu disela-selakan kayak biasa aja maksudnya. Ya tentu saja tetap ada hitungannya tersendiri, tetap aja ada hitungan nilainya. Cuma kalau bicara tentang lebih utama lagi, maka cara seperti itu adalah cara yang terbaik yang sesuai dengan bahasa petunjuk atau yang dilakukan oleh Nabi bahkan. Tapi dari semua itu mohon maaf yang paling penting adalah yang disela-selakan itu kaki kita sendiri. Nah, enggak usah kaki orang maksudnya. Itu penting karena orang belum tentu mau wudu. Kalau kita lagi wudu memang kaki kita. Nah, itu yang kedua, kadang hari ini atau subuh ini kita tuh tahu cara itu. Kalau dia tidak dipraktekkan nanti lupa lagi tuh. Maka coba saja, apalagi di awal-awal ini, kalau selama ini belum pernah begitu, itu belum tentu setiap wudu begitu nanti. Nanti dia pas wudu, satu wudu ingat pakai, wudu berikutnya lupa. Wudu berikutnya baru ingat lagi gitu. Karena biasanya awal-awalnya begitu. Saya pribadi sejauh yang saya ingat, saya terpraktekkan itu. Karena memang terbiasa sudah untuk menjalaninya. Tapi sekali lagi yang paling penting bahwa setidaknya sudah paham tata cara itu gitu. Ya mudah-mudahan lebih baik nilai ibadah yang dilakukan atau yang dilaksanakan tersebut. Itu yang kedua yang ingin disampaikan. Adapun yang ketiga, saya lupa yang ketiga tadi. Sudah enggak jadi, dua aja. Karena kata orang semakin bertambah usia, semakin sedikit yang bisa diingat. Ciri-cirinya itu ada 3. 1 ya sering lupa, 2, 3-nya lupa sudah saya. Jadi berarti memang bertambah sudah usia makin hari makin banyak yang terlupakan begitu. Baik, mungkin itu dulu sekilas pengantarnya. Karena tadi saya ingat ada 3 yang ingin disampaikan, tapi saya benar-benar saya lupa bagian yang lain. Seperti biasa silahkan kepada jamaah, Bapak atau Ibu, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu. Ibu-ibu boleh? Ada yang ingin ditanyakan? Untuk tanya jawabnya seperti biasa lah. Beberapa hal lainnya di luar dari tema materinya silahkan saja. Jika ada yang ingin ditanyakan, cukup waktu kita lumayan masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang saya tanyakan sehubungan dengan panitia kurban untuk bulan depan. Yang saya tanyakan adalah apa perbedaan najis dan kotor? Itu yang saya tanyakan. Yang kedua, apakah keringat atau darah hewan itu termasuk najis? Terus yang ketiga adalah bagaimana tanggapan Ustadz ketika jamaah itu menjamak sholat, jamak takhir sholat dengan alasan bajunya kotor
atau terkena najis? Itu saya tanyakan. Baik. Pertama, memang tidak semua yang terlihat kotor itu dia najis. Kan anggaplah bahasanya kalau di iklan sabun cuci itu atau sabun cuci pakaian itu bernoda bahasanya kan. Pakaian yang bernoda misalkan kena tanah begitu kan kotor. Tapi itu belum tentu najis gitu. Tidak semua yang kotor itu najis. Bahkan bisa saja najis itu sebaliknya tidak terlihat kotor tapi sesungguhnya dia bernajis begitu. Maka jelas sekali bahwa antara najis dan kotor itu adalah dua hal yang berbeda atau dua hal yang tidak sama. Jadi jangan pernah beranggapan setiap yang kotor itu pasti najis. Ya kalau bahasa kotor, orang ketumpahan kopi, bajunya, pakaiannya kan kotor terlihat. Apalagi dengan warna putih. Ketumpahan kopi, maka dia dianggap kotor kalau dalam bahasa kotor itu atau bahasa keseharian dengan noda itu. Tapi apakah najis? Jelas tidak. Karena jenis-jenis najis itu sudah dipetakan bahwa mulai dari yang paling ringan atau sampai najis yang paling berat, rata-rata najis itu memang sesuatu yang keluar dari diri manusia ataupun nanti dari diri hewan, baik itu sifatnya kayak kotoran begitu ataupun nanti mohon maaf muntah. Ini najis, bahasanya seperti itu. Nah, jadi yang perlu dipahami adalah jangan pernah beranggapan setiap yang kotor itu najis. Itu. Bahkan tanah itu kan pada dasarnya dia adalah suci. Berarti apa? Yang berlumpur bahasanya tidak pasti najis, kecuali memang najisnya ada melekat di situ. Dan berarti apa? Pada dasarnya tanah itu asalnya pasti suci. Kan yang membuat najis itu karena ada sesuatu yang lain yang datang di sana. Lalu kemudian dia menjadi najis. Kalau aslinya maka dia adalah suci. Jadi ada orang sholat dengan pakaian, ya mohon maaf misalkan ada bekas lumpurnya, ada bekas tanah itu. Ya kalau bicara najis atau sah tidaknya sholat maka nanti sah-sah saja. Hanya saja memang orang sholat itu bukan sekedar suci tapi juga bersih dari kotor itu. Itu yang kemudian diupayakan, kecuali memang sudah tidak ada pakaian lain ataupun kemudian saat itu hanya itu saja, lalu ya tidak masalah. Jadi jangan takut kemudian untuk menggunakan pakaian itu, apalagi memang itu aja yang bisa kita kenakan. Nah, lalu bagaimana dengan keringat ya? Keringat yang misalkan berlebih dalam arti keringatan sampai membasahi bajunya. Nah, karena keringat ini keluar bagian daripada tidak melalui kubul atau dubur itu, yang sifatnya melalui pori-pori dia tidak dianggap najis. Bukan pula melewati tenggorokan kan dari perut keluar dari tenggorokan, yaitu nanti namanya muntah. Maka bukan bagian itu, berarti apa? Keringat tidak najis. Kita habis olahraga, keringatan sampai basah baju kita. Datang waktu sholat, lalu kita sholat dengan pakaian itu, maka kalau bicara hukum sah tidaknya, sholatnya sah. Karena tidak ada najis di sana. Hanya memang tidak mengenakan saja. Maka kan di Al-Quran disebut khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ketika hendak menjalankan ibadah itu, gunakan pakaian terbaik. Makna di situ juga termasuk yang sangat rapi dan bersih sekali. Itu. Tapi kalau karena bicara hukum najis tidaknya, maka itu tidak najis. Kita habis bersih-bersih kebun, selain berkeringat, mungkin terkena tanah,
Tapi kita bisa memastikan bahwa di situ tidak ada kotoran, di situ tidak ada najis yang jelas-jelas datang menimpa tanah itu, lalu sholat dengan itu, maka sholatnya sah, tidak ada masalah. Apalagi yang memang hanya itu saja pakaian yang dia bisa dipakai saat itu. Nah, tidak berlaku nanti pertanyaan yang berikutnya. Karena merasa pakaiannya bernajis, pakaiannya kotor atau tidak nyaman, gerah dengan itu, lalu dia bilang, nanti aja dah sholat zuhur, sekalian aja di waktu asar, di jamaknya. Diundurkan waktu zuhur ke waktu asar, berarti berlaku jamak takhir. Apakah memang bisa seperti itu? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Nah, lalu bagaimana dengan darah? Kalau darah sepakat bahwa dia najis. Ketika jadi panitia, akhirnya kena darah sapi atau darah kambing di beberapa bagian pakaiannya itu, lalu datang waktu sholat, kemudian dia sholat dengan pakaian yang berdarah, maka jelas dia sholat hamilun najasah namanya, sedang membawa najis, berarti tidak sah nanti sholat yang dilakukannya. Wajib maksudnya berganti. Bagaimana kalau tidak ada lagi pakaiannya? Benar-benar hanya itu saja, sementara kalau dia tidak sholat, waktu ini akan terlewati. Nah, apakah dia tetap boleh menjamak takhir? Sekali lagi jawabannya tetap tidak bisa. Berarti ya dia harus sholat pada saat itu. Kemarin sudah kita sampaikan, nanti dia sudah berhitung. Ini kalau pulang ke rumah lalu berganti pakaian, misalkan agak jauh dan susah, habis zuhur ini, maka pada saat itu dia tetap diminta untuk sholat dengan pakaian penuh darah bekas darah hewan kurban tadi, lalu dia sholat. Nah, sholatnya ini disebut dengan ihtiraman lil waqti, yang kemarin kita sampaikan itu bentuk penghormatan kepada waktu. Sahkah sholatnya? Kalau secara teori fikih kan tidak sah karena bernajis. Itulah yang membuat dia nanti harus sholat lagi ketika dia sudah bisa berganti. Tapi yang paling penting dia sholat di waktu itu. Makanya nanti dalam fikih ada sesuatu yang jangan khawatir bahasanya. Abaikan saja najis-najis itu, karena ini waktu sholat telah tiba, dan kalau tidak dikerjakan sekarang, sholat ini waktunya habis. Karena sholat itu waktunya berbatas. Nah, jadi kalau terkait kondisi di kita hari ini, tidak sampai sejauh itu sebetulnya. Nah, ibaratnya kita jadi panitia kan di sini, kita bukan orang benar-benar jauh. Mungkin rumah kita tidak jauh dari sini, atau kita pulang berganti pakaian pun mungkin sekali itu. Palingan nanti kita lebih memilih akhirnya tidak berjamaah. Toh berjamaah bukan sebuah kewajiban dalam arti hukum wajib seperti sholatnya. Artinya kalau memang tidak bisa juga sholatnya berjamaah dengan harus berganti pakaian karena terlalu repot itu, ya pulanglah, sholatlah nanti di rumah. Yang penting waktunya belum habis. Seperti itu. Mungkin itu. Ada lagi yang lain? Silakan. Waalaikumsalam. Anggi dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Konon katanya menurut nubuat bahwa akhir zaman Islam itu akan terpecah menjadi 73 macam lah gitu ya. Nah, yang konon katanya yang satu itu yang benar, yang surga, yang 72-nya itu neraka. Itu banyak amat, sedangkan di pihak yang 72 itu banyak orang-orang yang berusaha untuk jadi orang yang soleh. Ya itu. Dan kenyataannya saya dalam kehidupan saya di negeri saya sendiri, daerah Cirebon Indramayu itu, di Masjid Agung, saya berjemaah di situ. Itu ada antara 7 atau 8 atau 9 thariqah, Pak. Yang kalau mau dipertentangkan itu banyak sekali yang bentrok sebetulnya. Ya Nahdien, Muhammadiyah, ini nggak boleh tahlil, ya semacam begitulah. Ada lagi yang menekankan bahwa
ini sudah muakkad, harus sholat tuh harus pakai ini. Kalau enggak itu bukan umat Rasulullah. Jadi kalau mau dibentangan sih banyak, tapi alhamdulillah orang tuh solidaritasnya tinggi, jadi nggak terjadi bentrok. Belum lagi saya ke Timur Tengah, di Masjidil Haram itu ada mimbar 4, yaitu mimbar Hanafi, Syafi'i, Hambali, ada 4 mimbar untuk ceramah. Nah itu baru satu ini aja Pak, satu imam mazhab aja, tahu saya ini lebih dari 10 di Indonesia nih Pak. Saya pernah kumpul di daerah Jawa, nah itu ada yang saya anggap aneh, yaitu Islam Kejawen. Orangnya tinggi-tinggi lah mengenai syariah Islam, mengenai apa tuh. Tapi waktu sholat Jumat kok, ayo Pak bareng Pak. Iya nanti. Ternyata dia nggak sholat, masih ngobrol aja di situ. Setelah saya tanyakan, saya memang orangnya bawel ya, jadi banyak akhirnya dia, Anda dengan saya itu lain. Saya itu hakikat, aliran hakikat. Anda itu imannya masih kurang, karena itu harus sholat 5 waktu. Kalau kami mah katanya tiap detik, tiap selalu zikir pada Allah. Jadi sholat boleh, nggak sholat juga nggak apa-apa. Ya jadi aneh lah. Dan banyak lah yang aneh-aneh dan lainnya. Belum lagi tiap-tiap mazhab itu saya ngobrol, ada puluhan macam lah di India, di Pakistan, di mana itu. Nah ini saya mau minta sekedar kupasan bahwa itu mengenai 73 itu apa sahih atau doif atau hoak atau gimana? Maaf Pak. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa kita mungkin pernah mendengar bahwa Islam ini akan pecah menjadi 72 atau 73 golongan itu, sumbernya dia adalah hadis. Artinya Nabi yang pernah berucap begitu. Akan ada masanya nanti umat Islam itu akan terpecah sebanyak itu gitu. Lalu dari sekian yang banyak itu, satu saja yang benar-benar akan selamat, bahasanya akan masuk ke dalam surga. Disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah kan akhirnya. Atau bahasanya Ahlul Jamaah begitu. Nah, apakah kemudian yang dimaksud oleh Nabi ini yang terjadi di masyarakat kita ada, mohon maaf kita sebut ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis ataupun beberapa ormas-ormas yang lainnya, itu jawabannya bukan, termasuk mazhab, bukan yang ini yang dimaksud oleh Nabi. Bahwa nanti ada pecah yang disebut dimaksud itu adalah benar-benar secara akidah ada yang sangat melenceng jauh tapi masih mengatasnamakan Islam begitu ya, termasuk tidak mengakuinya kepemimpinan setelah Rasulullah wafat lalu digantikan Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ada orang yang sepenuhnya tidak mengakui itu, bahkan menganggap 4 sahabat ini yang telah dijamin oleh Nabi itu sebagai pemberontak, dalam arti pengambil hak yang bukan hak mereka, sampai akhirnya 4 orang ini dianggap sebagai musuh Islam sesungguhnya, bahkan dianggap sebetulnya mereka ini lebih keji daripada orang yang di luar Islam. Ya mohon maaf, kita sebut salah satunya adalah yang beranggapan seperti itu Syiah. Maka pada saat itu ini yang dimaksud oleh Nabi. Nanti ada ketika Islam sudah jelas-jelas pada saat itu dipimpin oleh tuntunan Islam, lalu ada yang keluar dari kesepakatan yang ada, disebut dengan Khawarij. Nah inilah yang dimaksud oleh Nabi itu. Secara rinci memang ada beberapa keyakinan mereka itu yang berbeda. Itulah yang membuat mereka kelihatan seperti Islam, yang padahal sudah sesungguhnya jauh keluar dari Islam itu. Oleh Nabi mereka ini tidak selamat nantinya gitu. Adapun kemudian di kita yang sebetulnya perbedaan itu lebih ke arah furu'iyah atau bahasanya bagian-bagian kecilnya saja, bukan prinsip dasarnya itu, maka ini bukan yang dimaksud oleh Nabi. Apalagi yang di kita, yang antara NU Muhammadiyah jelas ini bukan, atau yang antara mazhab 4 itu
maka tentu itu bukan yang dimaksud. Tapi adakah di luar daripada itu juga tergolong itu? Ya, di Indonesia ada beberapa yang tadi mungkin diceritakan, tidak, kalau kita di Kalimantan mungkin tidak sampai, yang ada aliran-aliran yang sebetulnya dia sudah lama adanya keyakinan itu, tapi seolah-olah tergabung dengan Islam seketika Islam datang ke tanah air atau ke Nusantara. Jadi memang itu masuk kelompok-kelompok orang-orang yang seperti itu. Jadi sekali lagi, kalau yang kita lihat antara baca kunut dengan tidak baca kunut, jelas itu bukan yang dimaksud oleh Nabi tadi. Adapun kemudian yang penyimpangan setelahnya, sementara mereka beranggapan Islam dengan cara memahami konsepnya salah, wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat dengan cara mengingatku, maka ketika bisa ingat Allah, sudah tidak perlu lagi sholat, lagi asik kerja, lagi asik melakukan kegiatan aktivitas, datang waktu sholat, tidak perlu repot-repot sholat, cukup sejenak ingat Allah, selesai. Sebagaimana ayat Quran yang dipahami seperti itu, maka jelas ini yang dimaksud oleh Nabi, bagian daripada pecahan itu. Atau ada dulu di kita dengan menafsirkan ayat fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat, makanya tidak perlu sholat. Karena kalau sholat celaka. Ini kan ketika memahami sepotong ini yang dimaksud oleh Nabi. Tapi mereka mengaku apa? Mereka Islam. Kami Islam, justru kami mengamalkan ayat Quran. Ayat Qurannya ya tadi fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat. Ketika memahami sepotong-sepotong seperti itu, ya seperti itulah akhirnya. Ada kesesatan yang terjadi di sana. Nah, di kita, makanya Nabi disebutkan yang tidak itu atau berpeganglah dengan ahlus sunnah wal jamaah, artinya kelompok yang kemudian difahami bersama oleh sekian banyak orang ini, maka kata Rasulullah, tidak akan tersesat umatku ketika mereka bersama-sama itu. Dalam arti apa? Akan ada yang mengingatkan bahwa ini terlalu jauh menyimpangannya. Ketika tetap dilakukan, ya ini berarti masuk kategori itu tadi yang disebut oleh Nabi pecahan-pecahan itu. Memang kita tidak bisa secara pasti, di kita juga ada dari sempalan-sempalan Islam sifatnya. Bahai kan ada di kita. Bahai itu sebagian yang lain sudah menganggap agama sendiri, tapi sebagian yang lain ini Islam juga gitu. Nah ini tapi jelas bermasalah. Karena apa? Karena ada Nabi yang baru lagi setelah Nabi Muhammad, dan itu sudah harga mati sifatnya begitu. Dan di kita Samarinda, kalau bicara kelompok-kelompok begitu, salah satunya yang saya pernah dengar itu Bahai. Wallahu alam sekarang beberapa tahun yang lalu ketemunya atau beberapa yang lebih sering dijumpai itu Bahaiyah lah, Bahai itu di mana mohon maaf saya sebut daerahnya di kawasan Antasari, artinya dekat dengan kita. Nah, di Tenggarong lebih banyak. Kalau bicara aliran-aliran yang dia sebetulnya sudah di luar Islam, tapi masih atas nama Islam ya. Memang sebelumnya Islam gitu nah. Sebelumnya Islam karena menganggap Islam ini ternyata bukan agama terakhir. Agama terakhir, bukan agama terakhir, ada lagi, tidak mungkin agama itu terakhir Islam. Mesti ada yang lagi sebagai lanjutannya. Nah, orang-orang Bahai itu begitu. Sebelumnya Islam, ketika datang ajaran ini, sebagaimana dulu Islam awal datang itu. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi. Awalnya Islam, terpecah bahasanya seperti itu, maka orang-orang ini tidak selamat, kata Nabi seperti itu. Mungkin itu sederhananya lah yang saya pahami yang terkait ungkapan itu. Artinya itu benar. Itu datang dari Nabi, hanya memang sebagian ulama menganggap status hadisnya saja dhaif. Sebagian yang lain menganggap itu hadisnya sahih. Tinggal masalah penjelasannya saja yang ingin dipahami itu. Mungkin seperti itu, saudara. Selanjutnya dari beliau, beberapa pekan beliau tidak sempat mumpung hari ini
Bismillahirrahmanirrahim. Ini suatu pertanyaan mungkin sekalian himbauan juga ini. Masalahnya begini. Ini kalau kita lihat ini dunia ini begitu luas dan berat sekali. Tapi kalau dibandingkan dunia yang luas dan berat ini dibandingkan langit yang pertama seperti cincin yang dilempar ke perang gurun pasir. Berarti luas betul itu langit pertama. Terus langit pertama dibandingkan kedua begitu juga seperti cincin yang dilempar di gurun pasir tadi. Dan sampai langit 7 begitu seterusnya. Bukan main beratnya. Dari segi hayalan pun tidak bisa kita membayangkan begitu beratnya. Tapi kalau dibandingkan, kalau ditimbang, dibandingkan dengan kalimat La ilaha illallah itu lebih berat daripada langit yang pertama sampai ke-7 tadi. Tapi ada kita dengar, terutama maaf dari ibu-ibu, begitu anaknya pulang dari sekolah, mungkin terpeleset atau bermain, bajunya kotor semua itu. Jadi ibu tadi ngeliat anaknya begitu, la ilaha ilaha ayyan, kayak marah gitu. Itu betul, itu bukan dongeng, bukan apa, kejadian memang. Jadi kayaknya kurang elok juga gitu. Pakai hai gitu nah. Iya. Coba jalah ini mungkin himbauan juga gitu. Terima kasih. Oh ya, baik. Bapak-bapak bisa dipahami yang beliau maksudkan? Saya bisa menangkap yang beliau baik. Pertama, apa yang tadi disampaikan terkait luasnya, terkait besarnya memang benar. Kenapa semua itu perlu diketahui? Ingin menunjukkan betapa lemahnya kita ini, betapa kecilnya kita ini dibandingkan kekuasaan Allah, bukan Allahnya lah, dibandingkan kekuasaan Allah, benar-benar kita ini tidak ada tidak ada daya sedikit pun. Ini kan jangankan hal-hal seperti itulah. Kita di sini saja mudah sekali bagi Allah, kemudian seandainya kejadian bangunan ini roboh, bangunan yang di atas ini jatuh menimpa kita sulit menghindari itu. Mudah sekali karena saking lemahnya kita itu saking lemahnya. Makanya ketika kita mengaji angkasa luar atau bahasanya alam semesta, kita ini kan betul-betul setitik saja dibandingkan planet-planet yang lainnya, yang tata surya, galaksi Bima Sakti terus sampai sejauh itu kan. Benar-benar kalau kita menyaksikan itu, mendengarkan itu, sebetulnya tujuannya satu sekali lagi. Betapa kecilnya dan lemahnya kita ini. Ketika kita menganggap diri ini kuat, diri ini banyak harta, bagi Allah kan itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Kecil sekali. Kalau bahasa orang Banjarnya jagau sekali kan. Sekalinya digigit nyamuk, demam berdarah, habis itu selesai. Padahal segang 6 ini tidak ada yang berani kalau kelahi aja dengan beliau, tidak ada yang kuat. Dapatnya seekor nyamuk yang begitu kecil, tiba-tiba membawa bahasa demam berdarah, dia kena penyakit itu selesai. Begitu seluruhnya. Hidup ini ingin menunjukkan betapa lemahnya kita ini. Sebagaimana kita punya harta yang banyak, kita kan ada tuh benda-benda. Saya punya pengalaman, ada orang bikin kanopi kata beliau. Saya bikin bangunan ini, yang kanopi yang saya buat ini kualitas yang terbaik. Dia tahan sampai 30 tahun. Makanya ini lebih mahal karena ini kualitas terbaik gitu. Sekalinya 3 tahun aja meninggal beliau. Maksudnya bukan kanopinya lah, bahwa ingin mempertahankan itu mana bisa saja nanti beliaunya panjang umur, kanopinya ternyata tidak sesuai yang disampaikan di awal, atau sebaliknya kanopinya tahan, beliaunya meninggal, menandakan tidak ada apa-apanya kita di dunia ini. Betul-betul mudah sekali. Sebagaimana kejadian kemarin banjir, beberapa mobil yang dijaga, dirawat dengan bagus, tiba-tiba mudah saja akan bagi Allah dikirimkan hujan dalam hitungan jam dengan intensitas yang begitu deras. Tiba-tiba mobilnya harus terendam dan selesai.
Seperti itulah kehidupan dunia. Dan itu bagian kecil saja lah. Belum lagi yang lain. Seandainya Allah takdirkan ada meteor yang jatuh menimpa alam semesta ini, habis kita. Tidak ada tempat berlari kemanapun. Maka tujuan itu pertama jelas harus mengakui bahwa diri ini sangat lemah sekali. Jangankan itu, termasuk kehidupan ini kan kalau tidak ada orang lain, rasa-rasanya kita tidak bisa apa-apa. Banyak hartanya, kemampuannya ada, tetap saja tidak bisa. Kita perlu orang lain menandakan kita itu tidak mampu sendiri. Mulai lahir dibantu bidan, dibantu dokter dan lain sebagainya. Nah, lalu setelah itu tadi yang sebetulnya itu kan pengantarnya saja cerita bentuk pertanyaan yang ingin beliau sampaikan adalah ada ungkapan-ungkapan orang kita yang sebetulnya bermasalah. Salah satunya saya juga sering mendengar niatnya mungkin bagus tapi tidak sempurna ucapannya dan bermasalah. Ada gini, begitu melihat sesuatu, la ilah, sampai situ aja. Dan terjemahnya apa? Tidak ada Tuhan. Kan buruk maknanya. Buruk maknanya. Apalagi la ilaha ilahai. La ilaha ilahai. Segitu kan? Tidak ada Tuhan selain si hai itu aja. Benar secara ucapan, secara zahir nanti dianggap bermasalah sekali ini. Maka tadi yang beliau ingin sampaikan sebetulnya gini, kalau memang ingin berucap la ilaha illallah, selesaikan. Jangan terpotong dia karena maknanya sangat buruk akhirnya. Ya meskipun ketidaksengajaan itu masih ada toleransi, dimaafkan. Tapi kan tentu saja tidak baik itu dilakukan. Termasuk mohon maaf nanti dia bicaranya, mohon maaf ini kajiannya kajian tauhid sifatnya, termasuk masalah istighfar yang diganti. Istighfar yang diganti meskipun sifatnya bercanda. Ini bagian daripada ruang yang sebetulnya tidak tepat untuk dibawa bercanda. Seharusnya astagfirullah digantinya dengan astaga naga. Kan dalam kajian tauhid ini dianggap mengolok-olok kalimat-kalimat itu. Artinya sebagai orang yang ingin lebih baik, keimanannya baik, terjaga, menghindari kata-kata seperti itu gitu nah. Mending kemudian berucap astagfirullah, di situ akan ada hitungan nilai pahala meskipun bahkan hatinya tidak ingat sekalipun. La ilaha illallah dia terucap padahal hatinya masih lalai, belum ingat ke Allah, tetap saja ada hitungannya sudah gitu. Disebut dengan kalimat thayyibah dia. Jadi terima kasih mengingatkan kita bahasanya kadang-kadang latah ucapan-ucapan kita itu yang kalau secara zahir ucapan itu justru bermakna buruk gitu nah, bermakna buruk. Maka kita kurangi, kita hindari, bahkan harus diganti dengan kalimat yang lebih baik lagi, atau setidaknya tuntunan Nabi apa? Falyakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa ya nggak usah berucap. Nah, diminta diam saja. Mungkin seperti itulah. Baik, ada tambahan sedikit lagi dari beliau. Silakan. Adalah satu paket lah. Ini masalah ngiris kuku itu nah. Saya itu lihat di YouTube itu kalau ngiris kuku tuh mulai dari telunjuk tengah, kemudian lanjutnya telunjuk, terus ibu tangan, selanjutnya kelingking manis, terus jari manis kelingking, apa begitu? Itu di YouTube lah kita lihat. Potong kuku. Potong kuku itu. Iya, kalau tangan begitu memang, tapi kalau kaki yang beda, gitu. Jadi motong jari kuku, jari tangan dengan jari kaki memang beda. Maksudnya kalau jari kaki dengan hadis yang sangat jelas dia satu aja, mulai jari kelingkingnya di bagian kelingking berakhir di kelingking kiri. Jadi kalau motong kaki, motong kuku jari kaki itu. Jadi kalau motong kuku jari kaki
usahakan motong dari yang sebelah kanan dari kelingkingnya. Jari kelingking itu, bukan kelingkingnya yang dipotong lah. Jari kuku jarinya itu. Jadi kelingking, jari manis, jari tengah, telunjuk, ibu jari bagian kaki itu. Nanti lanjut lagi ibu jari lagi, telunjuk, jari tengah, manis sampai berakhir di kelingking. Kalau memotong kuku jari kaki biar tidak. Nah, adapun kemudian tangan ada beberapa hadisnya. Gitu. Antara Imam Ahmad dengan Imam Abu Hanifah ada sedikit perbedaan nanti, termasuk Imam Nawawi. Jadi kalau yang tadi ditonton di YouTube memang ada beberapa cara dia untuk kan namanya tajribah. Dari beberapa hadis dipahami, oh ini manfaatnya untuk ini. Oh ini manfaatnya untuk ini gitu. Makanya Nabi pernah memotong jari kuku jari beliau itu dengan beberapa cara nanti dalam hadis tersebut. Sederhananya seperti itu. Baik, ada lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini tat kembali lagi ke masalah najis. Itu seandainya najis itu bersentuhan dengan badan atau pakaian, tapi sama-sama kering. Seperti misalnya ada bulu babi itu yang kering menyentuh dengan sama-sama keringnya gitu, pakaian atau badan yang kering itu apa ya termasuk najis, Ustaz? Atau pupuk itu sama-sama kering. Kita kadang-kadang itu pupuk tanaman itu sama-sama kering, tangan kering terus apalagi pupuknya kering itu apa dianggap juga najis. Terima kasih. Iya. Baik, najis itu memang ada yang bendanya najis atau zatnya itu najis, tapi dia tidak bikin yang lain kena najis. Maksudnya gitu, karena salah satunya dengan keringnya dia, kan tidak berpindah najisnya. Tapi benda itu najis gitu. Misalkan ada satu benda ini najis loh. Cuma itu kalau kita tersentuh benda itu, tidak otomatis tangan kita menjadi najis. Tapi kalau benda itu yang kita pegang atau kita bawa, ya jelas kita disebut membawa najis gitu. Nah, tapi bagaimana dengan najis mughalazah? Najis mughalazah itu ya najis berat itu. Najis berat ini saking beratnya dia, maka dia dianggap tidak tersentuh dari awal. Karena ada kemungkinan meskipun tidak pasti, makanya tetap saja untuk najis berat, mau kering mau basah dihukumi sama gitu. Dihukumi sama dia. Ketika tersentuh langsung lah. Tersentuh langsung atau kena langsung. Yang dia terbatas memang najis berat ini hanya pada dua hal saja. Hewan babi keseluruhan, bagian apanya saja itu semuanya najis berat. Yang kedua hewan anjing, tapi bagian air liurnya saja. Berarti apa? Bagian badannya tidak. Dalam arti bukan najis berat. Tapi najiskah dia? Najis. Mutawasitah namun najisnya najis sedang. Itu dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Malik malahan tidak najis. Bagian badannya apalagi dengan bahasa konsep kering tadi. Nah, kan dihukumi najis itu nanti ketika memang ada perubahan di bagian yang kena itu, entah itu ada aromanya yang nempel di sana atau kemudian warnanya atau kemudian rasanya. Kan tiga hal itu konsep dasarnya yang harus dipahami dulu. Ada misalkan tadi kayak pupuk dari kotoran hewan. Oke, berarti dia aslinya najis mutawasitah, najis sedang. Begitu kita pegang, kita ambil bagian itu, bagian pupuk ini, sementara dia najis sedang tadi. Pupuknya kering, tangan kita kering. Setelah itu kita pindahkan. Nah, maka tadi di tangan kita ini najis atau tidaknya, kita akan perhatikan tiga hal tadi. Adakah atau salah satunya saja? Ada aroma yang menempel di sana, atau justru warnanya berubah, atau rasanya. Nah, yang memang sulit membuktikan tuh rasa. Habis kita megang pupuk tadi, kita rasai tangan,
Oh ini najis berarti. Kan sulit akhirnya. Nah karena kesulitan itulah akhirnya mending dari awal kita beranggapan ini najis sudah. Lalu kemudian dicuci gitu. Jadi betul bahwa yang kering itu tidak mesti langsung berpindah dia. Benar, tidak mesti langsung berpindah. Tapi kan kita tidak bisa meyakinkan karena kita siapa yang mau mencoba mencicipi itu. Itu yang dari awal di fikih itu antisipasinya tinggi sekali dia. Atau begini, nih habis mindahkan pupuk langsung tadi, wah najis adalah tangan ini. Kalau dilihat warnanya sih enggak, oke berarti dari sisi warna aman. Cuman dari sisi rasa coba, itu yang dikhawatirkan termasuk aroma. Kalau aroma masih mungkin bisa dideteksi lah, kita cium begitu. Nanti bagian rasa yang sulit itu. Mungkin seperti itu. Satu lagi Tat, untuk bulu kucing itu apa termasuk najis Tat? Bulu kucing atau air liurnya kucing itu Tat? Pertama yang menempel di badan kucing maka dia tidak najis sama sekali. Oke? Tapi ketika dia terlepas dari badannya dihukumi najis mutawasitah ketika dalam jumlah yang agak banyak. Banyak di sini bukan dalam hitungan dalam bahasa Indonesia angka 3, 4, 5 itu najis. Sudah bukan. Bahasa banyaknya untuk kategori ini adalah banyak menurut uruf atau kebanyakan orang menganggap. Misalkan nih, bulu kucing gitu. Ketika orang ditanya, ini banyak kah dikit kah? Oh ini banyak. Berarti itu standar banyaknya, bukan dari angka. Kan kalau dalam angka itu kan 1, 2, nah 3 dan seterusnya itu sudah dianggap banyak gitu. Kalau dalam hitung-hitungan begitu. Tapi kalau bulu kucing enggak. Bulu kucing itu dianggap banyak itu ketika kalau kita tanya saja kepada orang ini banyak kah sedikit, rata-rata orang akan bilang itu banyak, berarti itu yang standar banyak mulai dari situ. Artinya kalau dia puluhan bulunya itu, coba orang lihat, wah itu dikit aja masih, berarti ini masih tidak najis. Jadi najisnya itu ketika dia banyaknya. Nah, wallahu alam saya tidak tahu secara persis kenapa ada perubahan begitu dalam fikih. Karena fikih ini matang sifatnya sudah. Ada ulama yang coba telusuri sebab-sebab itu. Tapi yang jelas secara matangnya dalam fikih, kalau kita mau sholat, pakaian kita ini banyak bulu kucing, maka sholat kita tidak sah. Itu. Nah, di situ berlaku yang namanya kering atau basah itu. Karena kalau dia kering tinggal kita gugurkan, maka selesai. Tidak nempel langsung, berarti sudah tidak lagi najis. Jadi, ya. Sekarang bagaimana dengan air liur kucing? Air liur kucing tidak najis. Air liur kucing tidak najis. Berarti apa? Kita mau sholat, atau pas lagi sholat dijilat kucing kaki kita, tidak masalah. Tidak masalah kecuali kucingnya habis makan sesuatu yang najis. Itu saja. Tapi kalau aslinya air liur kucing tidak najis dia, sehingga tidak masalah. Tidak masalah terkena air liur kucing itu bekas dijilat-jilatnya, karena kata Nabi apa? Kucing itu adalah yang hidup di tengah-tengah kalian gitu kan, atau yang hidup bersama kalian. Makanya kan dari awal kucing itu memang bisa hidup bersama dengan manusia dia. Maksudnya tinggal di rumah gitu. Bahkan dia bisa saja tidur bersama tuan rumahnya gitu kan. Karena memang dari masa Rasulullah sendiri bisa seperti itu. Makanya ada sahabat yang bergelar bapaknya kucing. Iya. Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kan bukan nama asli beliau. Nama asli beliau itu Abdurrahman bin Sakhar. Tapi kenapa dipanggil Abu Hurairah? Ya karena beliau tuh hobi sekali dengan kucing. Saking hobinya dan sayangnya beliau tuh pernah memberi makan kucing. Banyak kucingnya. Ada kucing yang ngantuk tertidur di tangan beliau. Saking sayangnya dengan kucing itu beliau biarkan tangan beliau tuh sampai kucing itu bangun, baru beliau tarik. Kata Nabi, ini bapaknya kucing ini. Nabi kan Nabi yang ngasih gelar. Lalu bahasa Arabnya Abu Hurairah gitu.
Abu itu artinya bapak, Hurairah itu artinya kucing. Kucing yang dimaksud di situ adalah kucing yang terlantar, yang tidak ada tuannya. Pernah nonton Tom and Jerry? Nah itu bukan hurrah, bukan kucing terlantar, karena dia kan ada majikannya itu kucing siapa? Si Tom ya itu. Tom. Itu kitun bahasa Arabnya. Bukan kucing yang terlantar itu ada musuhnya Tom and Jerry yang hitam itu, yang hidup di bak-bak sampah dia nyari makan, yang ada tidak ada tuannya itu. Nah itu hurrah, anak kucing kecil yang tidak ada tuannya. Sama pernah lihat Hello Kitty? Hello Kitty itu kan dari bahasa Arab loh itu. Kitty itu kitun, artinya kucing yang memang punya majikan dan dirawat oleh majikannya. Makanya Hello Kitty itu kan aslinya adalah kucing peliharaan. Nah, diserap ke bahasa Inggris, lalu ada istilah Hello Kitty. Hello Kitty itu kan kucing dia. Itu secara bahasanya saja. Tidak tahu itu juga tidak apa-apa. Aman aja kalau masalah itu. Tidak mengerti itu juga tidak masalah. Nah, jadi sekali lagi, mohon maaf, yang pelihara kucing di mazhab Syafi'i dianggap najis ketika bulunya itu terlepas dan juga jumlahnya cukup banyak. Kadang kan kucing itu bisa rontok bulunya, dia duduk di sofa, dia bisa, dan kucing itu suka sekali kalau kemudian ada sajadah kita hampar, nanti bisa di situ dia ketika kita mau sholat. Itu perlu dijaga, diperhatikan. Siapa tahu di situ ada bulunya yang berserakan, yang terlepas dari badannya begitu. Tapi kalau yang nempel di diri kucingnya masih utuh di badannya, itu tidak najis. Bahkan kita sholat mengangkat kucing itu ya tidak ada masalah. Wallahu ta'ala a'la wa alam bissawab. Mungkin itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sebelum kita tutup, kita kirim doa serta Al-Fatihah untuk kesembuhan saudara Bima, putra Bapak Haji Boyamin yang sedang dirawat di Rumah Sakit Balikpapan. Kita doakan mudah-mudahan saudara Bima Allah beri yang terbaik ya, harapan kita mudah-mudahan Allah berikan segera kesembuhan, keafiahan, keluarga ataupun orang tua beliau mudah-mudahan diberi kesabaran, diberi ketabahan menjalani proses ataupun kemudian takdir yang hari ini Allah sampaikan, Allah takdirkan untuk keluarga beliau. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Khususan saudara Bima bin Boyamin. Al-Fatihah. Niyati syifa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين khususan saudara Bima bin Boyamin birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.